Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dari semua PC, router, switch, server, dan cloud yang ada di topologi kali ini, yaitu laporan 3. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya adalah Hanki Jana Fitrisyaan dengan NIM 2023-32035 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini kita akan membuka satu persatu dari masing-masing topologi yang sudah saya buat. Dapat dilihat yang pertama-tama ada router HQ atau headquarter. Di sini kita memiliki networknya yaitu 10.0 dan 10.2, 10.51, 10.66, 10.15 dengan network 10.64 dan seterusnya dapat dilihat. Untuk cabang A, B, dan C juga sama. Di sini saya agak cepat ya. Di sini saya akan hanya menjelaskan tentang konfigurasi yang perlu dilakukan agar dapat menghubungkan seluruh jaringan. Dapat dilihat pada PC di sini, kita harus melakukan IP configuration sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Sebelumnya, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Untuk PC headquarter sendiri tidak perlu ada perhitungan karena di bagian soal itu sudah tertera, dapat dilihat di soal sebenarnya. Itu sudah dapat terlihat di mana kita hanya perlu menambahkan plus 2 dari network dan jumlah keseluruhan dari PC yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 10.2 dan di 10.51 dan seterusnya itu masih sama. Perbedaannya hanya terletak di bagian server, di mana server itu saya menambahkan gateway-nya itu sesuai dengan apa yang disuruh dari soal. 193 itu untuk gateway-nya kalau tidak salah ya. Ya, untuk gateway-nya, tapi untuk IP address-nya 194, 195, 196, 197 sesuai dengan urutannya dan namanya. Untuk bagian cabang A sendiri itu masih sama di sini, sesuaikan dengan nama yang tertera karena saya menyesuaikan saja dengan isinya ya. Di sini 20.0, 20.32 dan sebagainya. Lalu sebelumnya jika kalian melihat terlalu banyak hubungan ya, ini ada FA dan sebagainya, tapi itu untuk memudahkan agar nantinya ketika kita melakukan konfigurasi dengan CLI itu dapat lebih mudah. Di sini saya hanya memberikan informasi dari CLI yang saya miliki dan saya bukanya di config saja ya, karena saya sudah melakukan semua protokol yang diperlukan. Untuk fast Ethernet 00 itu terhubung dengan 10.62 yaitu ini network yang 10.0. Di sini jika melakukan CLI kita melakukan untuk masuk ke router enabled lalu melakukan config. Setelah config kita dapat masuk ke in FA 0/0 dan memasukkan IP address serta subnet mask-nya dan melakukan no shutdown. Di sini saya melakukannya secara manual, jadi karena sudah beberapa hari yang lalu jadi sudah hilang ya. Tapi sini dapat dilihat bahwa ini sudah turn on, jadi artinya sudah menyala. Itulah mengapa di sini sudah berwarna hijau. Kemudian untuk 1/0 itu 126 yaitu jaringan 10.64. Lalu untuk jaringan 10.128 itu seingat saya adalah 8 dan 9. Oh, bukan. Terakhir itu 9. Maaf. Terakhir itu ya 9. Di mana 9 ini yang terhubung terakhir ya di sini, itu 190 itu terhubung dengan 10.128 karena dia merupakan default gateway-nya. Kemudian untuk 9.7 itu terhubung dengan server di mana dia default gateway-nya adalah 193 dan itu harus dikonfigurasikan terlebih dahulu di IP config masing-masing server. Di sini agar terhubung ya. Sebenarnya tidak perlu karena setahu saya teman-teman saya yang lain bisa langsung terhubung tanpa melakukan hal itu, tapi saya ingin sesuai dengan soal. Kemudian untuk subnet mask-nya sendiri itu kita melakukan perhitungan terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Karena apa? Jika belum melakukan perhitungan nanti kita tidak dapat memasukkan subnet mask di masing-masing cabang, dari cabang A, cabang B, cabang C. Lalu kita akan lanjut ke
Serial di sini untuk serial dengan hubungan antara router maaf ya, saya buka buku karena ini agak ribet sebenarnya. Saya sudah catat, ya. Untuk hubungan dengan A itu menggunakan serial 2/0 dengan IP address 225, dari manakah 225 ini? Kalau misalkan teman-teman melihat dari soal, sebenarnya sudah terlihat kalau networknya adalah 224, di mana kita harus menambahkan 1 dengan perhitungan masing-masing dari network tersebut. Jadi untuk startnya itu dari SQ ke A, berarti 225 di sini, dan di A nantinya adalah 226. Kemudian untuk serial 3/0 itu 237, kalau dia terhubung dengan C, nantinya di C itu adalah 238. Jadi awal mulanya itu di SQ terlebih dahulu. Kemudian untuk router SQ ini memiliki tambahan kabel. Saya di sini menggunakan straight through, yaitu hubungannya dengan, maaf sebentar, kayak tadi, ya. Dengan cloud itu menggunakan 10.0.0.1 itu merupakan IP default dari internet, dan nantinya dia harus melakukan enable password untuk memasukkan si internet ini. Kita lanjut ke router A, di sini kita akan membahas router A. Router A ini hubungannya masih sama, cara penghubungannya juga masih sama seperti di sini untuk konfigurasinya, yaitu melakukan enable, kemudian config. Setelah config kita masukkan in, FA, dan F1/0, tergantung jaringannya, dan menyesuaikan dengan yang menjadi default gateway dari masing-masing cabang. Untuk pertama itu 30 dan untuk yang pertama 30 dan yang kedua itu 62, seingat saya. Ya, betul 62. Di sini kita melihat ada tambahan yaitu serial 2.0. Perlu diingat bahwa serial ini harus sesuai ya. Kalau misalkan di router SQ ini sudah menggunakan SE 2/0 untuk menghubungkan ke router A, berarti router A harus menerima SE 2/0. Mengapa demikian? Itu untuk mempermudah saja ya. Karena kalau misalkan berbeda-beda itu susah kalau misalkan mau di-tracking, oke? Kita lanjut ke serial 2/0-nya, di sini kita menggunakan 226 seperti yang saya katakan tadi. Lalu untuk serial 3/0-nya yang terhubung dengan B itu menggunakan 229 plus 1 dari network yang diberikan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan di router B, ke config-nya kita lihat masih sama, kita akan bahas serialnya. Serialnya di sini menggunakan 233, yaitu sebagai serial utama dari cabang milik B. Untuk serial 2/0 ini yang terhubung dengan C, sehingga dia startnya di 233 karena networknya adalah 232. Kemudian untuk serial 3/0 yang terhubung dengan jaringan A atau router A itu menggunakan 230 yang dimana lanjutan dari 229. Selanjutnya ada router C yang terakhir. Di sini kita akan melihat ke serialnya juga ya. Untuk serialnya itu yang terhubung dengan B, dia melakukan lanjutan dari B atau 233, sekarang di sini 234. Kemudian untuk serial 3/0 itu 238, yaitu lanjutan dari 237 dari XKey. Kemudian ada cara bagaimana kita harus menghubungkan, yaitu menggunakan HGRP, di mana nantinya kita dapat menambahkan masing-masing LAN ya. Di sini kita harus menghitung LAN. Untuk penghitungan LAN-nya sendiri sudah dilakukan ketika kita mau memasukkan IP dari semua PC yang ada. Di situ rumusnya adalah nantinya kita akan melakukan enable pada masing-masing router, kemudian kita tambahkan config dan IP root. Jangan menggunakan IP address karena kita akan menambahkan hubungan antara router. Setelah IP root kita menambahkan NA dari A atau maaf sebentar.
network address dari A, kemudian subnet mask-nya, dan last host-nya. Mengapa menggunakan last host? Karena last host itulah yang menjadi patokan kita sebagai default gateway-nya. Kemudian, itu akan dikonfigurasikan di seluruh jaringan yang ada. Setelahnya kita akan melakukan SGRP. Di sini sedikit rumit, karena saya sendiri melakukan SGRP ini berulang kali dan beberapa kali mengalami trial error di shutdown-nya, dan ketika melakukan shutdown itu, kalau saya tidak salah ingat, ketika melakukan no shutdown itu tidak diterima, jadi saya harus mematikan no auto summary-nya. Di sini saya tidak akan melakukan SGRP-nya karena nantinya akan mengulang dari apa yang tadi saya konfigurasikan, sehingga di sini saya akan memberikan contoh bagaimana itu terhubung, apakah sudah masih failed. Kalau misalkan kita ulang ke sini, bentar, sebentar. Di mana ya? Tadi di mana? Itu sudah kedua ya. Berarti ini yang kedua juga. Nah, jadi perlu dilakukan 2 kali ya. Terus mengapa saya menggunakan 2 PC per jaringannya? Pertama-tama, di soal itu ada yang meminta 50 PC, 30 PC, 20 PC, dan 25 PC. Jadi saya, menyesuaikan awal dan akhir PC dari masing-masing jaringan yang diminta. Kemudian untuk penghubung antara cloud ini digunakan ketika kita melakukan pengiriman menggunakan PDU, itu jika dia tidak ada. Jika dia tidak terhubung melalui internet, biasanya tidak akan bisa melewati antar router, karena internet ini berfungsi sebagai, istilahnya apa ya, kayak dia asalnya gitu. Kalau misalkan kita melakukan simulation, setahu saya bisa sih harusnya. Bentar ya, wait. Ah saya sedikit lupa di mana cara untuk selanjutnya itu loh. Eee Tadi karena saya sudah melakukan ping atau pengiriman di sini jadi langsung muncul ya, eee, habis itu kemana caranya? Auto capture, pay control, auto capture ya, dia masuk ke switch, setelah itu dia akan lanjut ke router, dari router dia akan, lanjut ke router edge-key, kemudian mana lagi? Nah, langsung ya, karena, dia ini menjadi hubungannya gitu. Nanti dia akan masuk ke komputer, mana komputer ya, ya, masuknya satu persatu ya. Mungkin itu aja yang saya dapat jelaskan, mohon maaf sekali karena saya tidak melakukan konfigurasi secara langsung, tapi semua foto-foto konfigurasi sudah saya masukkan dalam tugas, dan nantinya file Cisco ini akan saya berikan. Jadi dapat dicek secara langsung. Terima kasih. Oke, terima kasih.